Halo, saya ingin bercerita bahwa saya punya kucing. Dia bernama Piti. Tidak ada alasan sih mengapa saya memberi dia nama Piti. Tiba-tiba terlintas saja TV, TV gitu. Kan biasanya ngomong TV, TV gitu. Terus itu karena hanya melihat sebuah televisi gitu, TV di depan saya gitu, ya udah saya tinggal balikin aja kata-katanya piti gitu kan, TV terus tuh piti gitu. Ya hanya sekedar itu aja saya memberi dia sebuah nama. Sebenarnya dulu waktu pertama kali saya ketemu sama Piti ini, dia itu adalah hanya sebuah kucing liar ya, kucing betina liar di perkarangan rumah saya gitu. Ya saya sering kasih dia makan sih, ya kasih dia makan karena kasihan kan lihat dia tuh lalu ya masuk rumah gitu. Tapi pada akhirnya malah bertengkar gitu sama dua kucing saya yang lain gitu. Saat itu kucing saya cuma ada dua. Saat itu cuma ada Aike dan juga Engkai, ya, kedua kucing saya itu. Karena mereka bertengkar, terus itu pada saat itu juga Piti ada anak yang masih kecil gitu. Terus itu karena anaknya dibuang ya, entah sama siapa, itu tetangga di samping rumah saya dengar suara kucing gitu nangis gitu, anak kucing. Pada saat itu kan lagi sedang hujan gitu. Karena tidak tega saya pungut gitu, sama ibu saya dipungut gitu, masuk dalam perkarangan rumah gitu. Benar-benar tega sih, sedih liatnya. Tapi pada akhirnya juga kita tuh tidak bisa merawat. Kita masukin karung ya, tapi karungnya bisa bernapas sih, nggak terlalu nyesakin gimana. Intinya pelan-pelan bawanya gitu. Ya udah saya nggak terlalu jauh buang Piti sama anak-anaknya itu 6 gitu, hitam-hitam gitu. Kita nggak bisa ngerawat gitu. Soalnya waktu itu ya karena ekonomi juga sih, ngerawat dua kucing aja mereka masih kurus gitu ya, belum ya terlalu gemuk-gemuk kayak kucing yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa ngerawat gitu. Kalaupun ngerawat takut mati. Kalau mati kita ngerasa bersalah, dosa sendiri gitu. Baru aja gitu tinggal berapa hari dengan kita gitu, kita nggak bisa kasih dia makan gitu. Takut banget kalau kucing tuh mati gitu. Kita tuh selalu prinsip gitu, kalau kucing liar itu badannya kebal, hidup lebih lama gitu daripada dipelihara oleh manusia gitu. Jadi biarlah kucing-kucing itu hidup gitu. Jadi anak-anak Biti dibuang gitu. Setelah kita kembali dari rumah, malah Pitinya tiba-tiba balik sendiri, anaknya ditinggal. Astagfirullahaladzim. Aduh pusing lah sejak itu. Tapi ya entahlah, anaknya nggak tahu juga, saya takut juga mau ngecek. Pas ngecek juga anaknya udah nggak ada, entahlah. Tapi saya selalu berdoa sih, apapun yang terjadi Allah selalu mengawasi gitu, mengawasi setiap gerak-gerak kucing, gerak-gerik kucing gitu, selalu membantu kucing. Saya tuh selalu berdoa, ya Allah, siapapun kucing yang saya temuin tapi saya nggak bisa bantu gitu, tolonglah mereka, tolonglah hidup mereka, jangan kasih musibah ke mereka ya Allah gitu. Selalu aja berharap kucing itu hidupnya jangan kayak terlalu disusahin gitu. Kalaupun berusaha gitu,
setidaknya mereka lancar aja gitu cari makanan, ada aja makanan gitu. Dan Piti adalah salah satu kucing yang benar-benar ibu bagi semuanya, benar-benar ibu, kucing yang benar-benar tanggung jawab kepada keluarganya gitu. Nggak ada kucing lain yang sosoknya seperti Piti gitu. Saya belum bertemu kucing lain yang sosoknya seperti Piti. Piti tidak ada duanya. Piti ada kesan sendiri dalam hati saya gitu, dalam kenangan saya. Yang paling menyentuh itu dari Piti, dia kan sudah hidup hampir mau 2 tahun sama saya, hampir bentar lagi mau 2 tahun, benar-benar mungkin sebulan lagi mau 2 tahun gitu loh. Tapi dia benar-benar pergi tepat pada hari lebaran. Ya Allah, nangis saya, hati saya hancur benar-benar. Ya Allah, Piti, walaupun Piti itu jahat sama 2 kucing saya, Ike dan juga Kay gitu, saya kesel sama dia, tapi saya nggak bisa benci dia gitu. Ada kalanya dia bersikap manja gitu, itu yang membuat saya sayang sama dia gitu, elus-elus dia, peluk dia gitu, cium-cium dia gitu, kasih dia makan gitu. Tanpa sadar dia udah masuk dalam kalangan saya gitu, yang ingin saya rawat gitu. Walaupun keluarga saya yang lain ya anggapnya biasa aja gitu, hanya sekedar kucing rumahan orang lain gitu lah. Namanya ini kan rumah komplek gitu. Banyak lah yang ngaku-ngaku Piti itu kucingnya siapa lah, inilah itu. Tapi saya tidak peduli. Bagi saya Piti adalah adik saya. Saya udah benar-benar nganggep Piti adalah adik saya. Saya udah sayang dia gitu. Saya juga rada nggak suka kalau ada orang lain gitu yang anggap Piti kucing mereka gitu. Saya udah sayang sama Piti gitu. Lagian Piti juga anaknya mandiri sih. Dia bener anak yang mandiri, bisa cari makan sendiri gitu. Apalagi kayak itu mirip ya sama Piti ya, bulunya hitam gitu. Dia juga sayang sama Kay dipelet-pelet kepalanya gitu, bulunya dipeluk-peluk, disayang-sayang, benar-benar gitu, tulus gitu. Kayak juga nggak tahu ibunya siapa. Saya ketemu kayak itu di komplek lain gitu loh, di gang lain, ketemu kayak itu. Dia tuh saat itu masih kecil, umurnya 3 bulan apa 2 bulan saya tidak tahu gitu. Pokoknya masih kecil waktu itu, gara-gara tragedi Ike hilang gitu. Ike itu kucing yang udah dirawat saya dari bayi sih, dari dia lahir gitu. Ike itu, kalau kayak itu kucing yang baru saya rawat 2 bulan, pas dia 2 bulan apa enggak 3 bulan, saya nggak tahu pasti ya. Intinya dia tuh sedikit lebih kecil dari Ike gitu. Saat itu Ike hilang gitu, saya malah ketemu kayak gitu. Ya udah saya ambil, anak ini kok lucu banget gitu, pikir saya dalam hati gitu, kasihan gitu. Saya kan iseng tuh manggil meow meow gitu, meow meow gitu, dia malah nyamperin saya gitu. Kayak rasanya wah, nyaut gitu, nggak kayak Ike, nggak nyaut, saya panggil gitu, mau sebodoh cuek tuh. Ya tapi ya saya sayang semua sih kucing-kucing saya gitu. Saya tuh selalu sayang sama semua kucing-kucing saya tidak pilih-pilih gitu. Mereka juga
ada tempat khusus gitu di hati saya gitu, benar-benar ada tempat khusus. Semua kasih sayang saya, cinta saya ke mereka itu semuanya sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Hanya saja tempatnya di beda-beda gitu, dalam hati saya itu tempatnya beda-beda, ada terkesannya sendiri, ada kenangannya sendiri gitu. Dan juga Viti itu entah kenapa dia akrabnya sama Kay, tapi paling lama itu musuhin Ike sih. Cuman berapa bulan ini aja dia itu sikapnya udah mulai lunak ke Ike. Kadang Ike dikasih dia makan gitu. Ike itu paling susah sih cari makan di luar, soalnya dia itu anaknya kayak manja gitu, kucing rumahan. Kalau Kay kan dari awal kan dia anaknya liar ya, kucing liar. Paling nggak suka di rumah juga sih si Kay itu, sering ngelayapan juga keluar gitu, dipanggil-panggil udah mulai sombong dia kayak di luar itu, tapi dipanggil-panggil dia nyaut sih, nyamperin gitu, tapi terus tuh ngilang lagi gitu, emang kayak gitu anaknya ya. Mungkin kayak juga diajarin Piti kali ya cara ini itu gitu, tapi yang paling saya salutin itu Piti. Baiklah, kita bahas Piti ya di sini ya. Sebelum tragedi dia meninggal di hari lebaran ya, tanggal 2 Mei 2022 ya, 2022, 2 Mei itu ya, hari lebaran. Pas malam takbirannya itu kan itu dia nyolong ayam 1 kilo, entah 2 kilo deng, ayam 2 kilo, entah itu punya siapa, utuh kata mami, 2 ekor ayam kilo utuh, belum dibelah-belah badannya gitu, badannya masih belum dibelah komplit gitu, ada pala, leher ayam, hati, segala macem gitu, sayap, pokoknya 2 ekor ayam deh komplit. Kan saat itu saya lagi nyapu gitu, nggak sengaja ketemu ayam di bawah kursi gitu. Saya bilang, mami ini punya mami ya gitu, dibawa Piti. Saya kiranya ini ayamnya ibu saya gitu, di apa tuh dibawa Piti gitu. Terus tuh mami saya bilang, ya mungkin punya mami kali ya, ya gitulah, bohong-bohongin lah saya gitu. Nah terus tuh ayamnya akhirnya dimasak gitu, jadi ya nambah-nambah jadi banyak gitu ayamnya. Lalu pas paginya seperti biasa, pas buka pintu gerbang mereka semua berhamburan gitu, anak-anak Piti, anak Kay, anak Ike gitu, mereka bertiga masing-masing udah punya anak gitu ya. Tapi anak-anak Kay sama Ika itu semuanya nyusunya itu pada Piti gitu, seakan-akan Piti itu ibu tertua mereka gitu, semuanya nyusu ke Piti gitu. Mereka bakalan nyusu ke ibunya masing-masing ya saat nggak ada Piti aja gitu. Kadang anak Piti juga nyusunya ke Kay gitu ya, ganti-gantian aja sih. Saat itu anak-anak bocilnya udah masukin dalam kandang gitu, udah diamanin gitu. Anak-anak bocilnya ditangkap sama ibu saya, adik saya. Saat itu saya tuh kayaknya masih ada urusan ya di dalam ya, entah mandi entah tidur, saya tidak tahu. Saya intinya saya tuh nggak dengar apa-apa yang terjadi di luar gitu. Pokoknya itu setelah selesai mandi, setelah pakai baju bagus ya, udah saya keluar gitu, merekam video gitu, ngelihat anak-anak bocil itu kan pada dalam kandang tuh lucu gitu, biar kena sinar matahari lah, ngejemur gitu. Nah terus tuh Piti itu kan lagi tiduran di tengah jalan gitu. Saat itu kan kami kayak apa ya,
tidak tahu gitu kayak apa sih rasanya. Baru saja saya tuh baru aja lihat pitik loh, ya Allah. Saya tuh baru aja nengok lihat pitik gitu. Saya baru keluar dari dalam rumah gitu melihat mereka di luar, di halaman rumah itu kan anak-anak bocil itu kan dalam kandang ngejemur gitu. Terus tuh mama pitiknya itu lagi si pitiknya itu lagi tiduran di jalan, lagi pelet-pelet tangan dia. Tangan dia itu lagi jilat-jilat, ya Allah. Pas saya palingin malingin muka, Piti udah ditabrak mobil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di situ saya nangis. Di situ hancurlah hati saya, hancur. Ya Allah, saya malingin muka itu gara-gara mami teriak, Piti, gitu. Mami teriak Piti, gitu. Terus tuh saya nggak sanggup lagi lihat muka Piti. Saya tuh sejak saat itu saya nggak berani ngedeket, saya nggak sanggup ngeliat, saya nggak bisa ngeliat dari jauh. Saya tuh setiap kucing mati itu saya benar-benar takut untuk ngeliat, jujur saja saya tuh takut untuk melihat kucing mati. Rasanya sakit gitu. Bukannya saya nggak sayang gitu, banyak benar yang salah sangka saya tuh nggak sayang sama kucing gitu, padahal jujur aja gitu. Padahal saya gitu yang paling sakit hatinya, yang paling sedih hatinya. Saya tuh benar-benar pengen gitu ngumburin mereka pakai tangan saya sendiri, tapi kenapa ya rasanya nggak bisa aja gitu. Ada rasa ketakutan sebesar itu untuk saya pegang badan mereka, ngelihat mereka. Ketidaksanggupan itulah yang saya rasain gitu. Saya nggak bisa. Lalu pada akhirnya mami ambil kain, terus tuh ada tetangga bantuin minjemin cangkul gitu, nyangkul lah samping rumah saya tuh, dicangkul tanahnya, dikuburin Piti pakai kain. Saat itu mata dia masih melek, ya Allah, matanya melek. Dia tuh kayak belum ada persiapan apa-apa loh. Piti itu lagi main, saya ingat betul dia tuh lagi apa tuh jilatin tangan dia gitu. Dia tuh lagi jilatin tangan dia, pokoknya lagi suasana happy gitu pagi-pagi. Ya Allah, mobil cepet bener blus gitu, ya Allah, sampai nggak bisa napas lagi saya nggak bisa. Aduh, tadinya saya tuh bener-bener apa ya, pengen usir Piti jangan di tengah jalan gitu, tapi kan itu kan baru beberapa detik doang, bener-bener baru beberapa detik, baru aja malingin muka gitu gara-gara mami bilang Piti gitu. Karena mami ngelihat dari dalam rumah itu, di halaman rumah tuh ada mobil lewat gitu. Terus tuh mami kan keingat tuh Piti lagi tiduran di tengah jalan itu gitu. Gara-gara nengok ke mami, saya jadi nggak bisa nengok lagi ke Piti gitu. Saya ngerekam Piti dari jauh saat dia udah tergeletak, mata kebuka. Aduh, jujur aja setiap kucing mati itu saya selalu merasakan penyesalan kenapa saya tidak angkat Piti ya pada saat itu. Penyesalan banget terbesar bagi hidup saya itu, kenapa saya tidak angkat Piti. Begitu juga sih sama kucing saya yang lain, anak-anaknya Piti kayak Ike, setiap mati satu persatu, mungkin entah penyakit apa, kekurangan makan atau apa, saya tidak pernah tahu. Tapi saya itu selalu berusaha apa ya, supaya mereka itu bahagia gitu.
Saya berusaha nyenengin mereka gitu. Lalu pada akhirnya Tuhan memberi takdir yang gak terduga gitu. Kenapa mereka dimatiin satu persatu? Kenapa mereka matinya di saat saya gak bisa terima gitu? Kenapa? Sakitnya saya selalu merasa mereka itu sakitnya selalu gak wajar bagi saya. Matinya selalu, ya intinya saya tipe orang yang susah menerima sih. Setiap mereka mati saya selalu menyesal. Kenapa saya harus kasih obat ini? Kenapa saya nggak kasih mereka makan? Kenapa saya nggak ada di saat dia terakhir kalinya? Kenapa saya takut untuk menyentuh mereka? Pokoknya banyak, benar-benar banyak dalam otak saya, dalam pikiran saya itu selalu banyak penyesalan untuk mereka semua, untuk ujung-ujung saya. Susah ya, benar susah. Tapi saya tahu Piti benar-benar terkenang banget buat keluarga saya. Keluarga saya nggak terlalu perhatiin Piti gitu. Ika itu anak emas di sini, benar-benar anak emas. Soalnya Ika itu cantik, ya benar-benar anak yang cantik, elegan gitu gayanya gitu, anak yang manja gitu. Makanya dia nggak bisa nyari makan sendiri di luar gitu. Makanya selalu ngandelin Piti apa enggak kayak yang cari makan di luar. Ketika Piti pergi, mereka ngerasain penyesalannya gitu. Ya Allah, kata mami saya, ya Allah, itu daging bukan daging mami yang Piti curi loh, Za, katanya. Ja, bukan, itu daging bukan daging mami yang mami beli, bukan. Ternyata dia dapet ngambil dari tangga gitu, entah siapa yang dia colong gitu. Ya Allah, ini rezeki terakhir Piti gitu, rezeki Piti kasih buat kita semua gitu. Sebelumnya di hari itu aku juga kayak rasanya apa ya, mikir tumben amat, rezekinya Piti lancar amat gitu. Dia bawa 2 ayam paha buat anak-anaknya makan. Entah siapa aja yang makan tuh anak-anaknya itu, pokoknya rebutan gitu. Terus tuh ayam ketiga kalinya yang dia bawa yang 2 kilo itu, 2 ayam utuh. Terus tuh buat mami masak akhirnya itu. Ya, dia Piti itu apa ya, ninggalin kita itu dengan keadaan kita itu makan dari usaha dia, rezeki dia gitu. Apa yang dia dapat diberikan untuk kita gitu. Saya makan itu sampai nangis loh. Makan ayam itu saya sampai nangis teringat Piti. Ya Allah gitu. Apakah bisa suatu saat saya ketemu adik-adik saya semuanya di surga gitu. Mereka itu ada kenangannya sendiri, ada tempatnya sendiri. Ya Allah, ya Allah. Jujur aja sih, saya tidak tahu apakah kucing benar-benar ada rohnya, bisa-bisa ada di surga gitu. Saya benar-benar berharap setiap makhluk yang bergerak gitu, apalagi bisa bicara gitu, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan gitu, bisa makan gitu, bisa minum, bisa BAB gitu.
bisa kencing segala macem, apalagi ada akal gitu. Apalagi kucing tahu kan kalau kita ini kakaknya gitu, kita panggil dia nyaut, apa tuh ngeliat kita dia ngikutin gitu. Momen-momen seperti itu saya selalu saya selalu berpikir, apakah kucing saya ada rohnya gitu, apakah mereka mengerti gitu, apakah suatu saat di surga nanti kita bisa bicara gitu, apakah bisa gitu. Saya tidak pernah tahu, tapi saya benar-benar berharap apa yang saya harapin itu benar-benar ada gitu. Saya tidak mencari tahu soal ini, tapi saya benar-benar berharap Allah juga memasukkan kucing ke dalam surga. Allah juga membuat, pokoknya jiwa kucing itu ada, setiap hewan itu benar-benar memiliki jiwanya masing-masing gitu. Saya itu benar-benar berharap kayak gitu sih. Intinya saya selalu berdoa, ya Allah, suatu saat pertemukanlah hamba dengan kucing-kucing saya, adik-adik saya yang saya cintai, yang saya sayangi gitu. Akan jadi penyesalan yang teramat-amat nyesal bagi saya kalau saya di dunia aja saya udah nyesal atas kematian mereka gitu. Bagaimana dengan di akhirat gitu? Saya tidak tahu apakah di akhirat nanti saya menyesal atau tidak. Saya tidak pernah tahu, tapi saya selalu merasa saya bakalan menyesal kalau tidak bertemu mereka lagi. Jujur, saya rindu mereka. Benar-benar rindu mereka gitu. Walau mereka hanya tinggal kenangan aja gitu sekarang. Tapi saya selalu berharap semoga semuanya nanti dipertemukan dalam surga gitu. Main bersama, mereka bisa ngomong, bisa bicara, bercanda bareng gitu. Saya benar-benar berharap mereka ada, mereka nyata, mereka bisa bicara pada saya. Ya, terima kasih untuk orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Bye.